Bapak Nori selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Ekspor Impor, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Vika Amarta Mevia dengan NIM 102 selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada mata kuliah hari ini. Adapun topik presentasi pada pertemuan hari ini adalah terkait mekanisme dan prosedur ekspor impor yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian memaparkan materinya. Kepada kelompok 2, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Arista Nurul Cayati, NIM 028. Perkenalkan, saya Diana Rusmalina Zainia, NIM 027. Perkenalkan, saya Suratul Miro, NIM 030. Perkenalkan, saya Syafira Awalusabila, NIM 078. Perkenalkan, Sorry. Lanjut, Lu. perkenalkan saya Lulu Nur Fauzia, NIM 101. Saya Aldi Sufanata Wijaya, NIM 130. Saya Vita Yuliandari, NIM 152. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme ekspor impor. Kita sudah mempelajari terkait perdagangan internasional di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana perdagangan internasional ini tidak luput dari adanya kegiatan ekspor dan impor. Untuk mengulas kembali, apa sih ekspor itu? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian untuk impor itu sendiri, kegiatan membeli barang atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan aktivitas tersebut, pastinya ini dilakukan dengan ketentuan, dengan peraturan yang berlaku. Next. Adapun mekanisme yang perlu dilakukan dalam kegiatan ekspor impor itu sendiri, yaitu dibagi menjadi beberapa tahap. Di sini ada kurang lebih 12. Yang pertama yaitu korespondensi atau kegiatan surat menyurat, yang dimana ditujukan untuk melakukan komunikasi baik dari importir maupun eksportir. Yang kedua yaitu pembuatan kontrak dagang. Tahap ini dilakukan apabila pihak importir telah menyetujui penawaran yang dilakukan oleh pihak eksportir mengenai kegiatan jual beli. Contohnya, Indonesia bekerja sama atau mengimpor barang dari Jepang. Yang ketiga, menerbitkan letter of credit. Setelah menandatangani kontrak dagang, importir atau Indonesia ini membuka letter of credit di bank yang ada di negara importir, yakni di dalam Indonesia itu sendiri. Nah, dapat disederhanakan bahwasanya letter of credit ini berfungsi sebagai janji dari bank importir untuk membayar eksportir, asalkan eksportir ini memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam letter of credit. Jadi, eksportir ini bisa lebih yakin bahwa mereka ini akan menerima pembayaran setelah mengirimkan barang. Jadi, untuk letter of credit itu sendiri seperti jaminan lah, itu bahwasanya importir akan membayar. Jadi, apabila tidak sesuai dengan perjanjian itu bisa dituntut. Next. Yang keempat yaitu persiapan barang ekspor, yang dimana eksportir harus menyiapkan barang yang dipesan oleh importir sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama pada kontrak dagang atau letter of credit itu tadi. Yang kelima, memesan ruang kapal. Eksportir ini memiliki kewajiban untuk mengecek tarif angkutan kargo termurah pada perusahaan perkapalan serta perusahaan yang mampu memberikan jaminan waktu pengiriman. Jadinya Jepang ini harus ngeceklah tarif untuk pengiriman barang ke Indonesia itu tadi, yang mana bisa menjanjikan gitu loh, semisal saya bisa mengirim barang ini
10 hari sampai. Nah, itu ketika barang sampai di Indonesia, ya waktunya sama, yaitu 10 hari. Kemudian yang keenam, pengiriman barang ke pelabuhan. Pihak eksportir ini melakukan picking, stuffing, dan loading pada pengangkutan darat ke pelabuhan. Tahap ini sering disebut dengan proses stuffing and inland trucking. Yang ketujuh, pendaftaran PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Pendaftaran PEB oleh eksportir kepada bank devisa dengan melampirkan surat kesanggupan bahwa barang yang akan diekspor ini akan terkena biaya ekspor. Next. Yang kedelapan, ada proses pemohonan izin pada pihak Bea Cukai. Pihak Bea Cukai akan memeriksa dokumen ekspor di pelabuhan. Jika diperlukan, pihak Bea Cukai juga dapat memeriksa barang yang akan diekspor. Apabila barang dan dokumen ini sesuai dengan ketentuan, maka pihak Bea Cukai ini akan menyetujui pernyataan yang ada dalam PEB itu tadi, pemberitahuan ekspor barang, dengan melakukan tanda tangan. Nah, di mana pernyataan persetujuan ini disebut dengan NPE atau Nota Persetujuan Ekspor. Dengan adanya persetujuan ini, pihak eksportir dapat mengajukan izin pemasukan barang ke dalam pelabuhan. Yang 9, ada pemeriksaan pelabuhan. Eksportir melakukan proses persetujuan pihak pelabuhan. Proses persetujuan ini agar barang dapat masuk ke pelabuhan melalui proses pelaporan, penimbangan, dan pengecekan kemasan barang. Penimbangan ini yang dimaksud barang yang dikirim ini sesuai dengan yang ada di pemberitahuan ekspor barang itu tadi. Kemudian yang ke-10, pemuatan barang ke kapal. Setelah kapal pengangkut barang datang, barang segera diangkut ke atas kapal. Kemudian pihak pelayaran akan melakukan penerbitan Bill of Lading dan diserahkan kepada pihak eksportir. Nah, Bill of Lading ini salah satu dokumen penting dalam transaksi di pelabuhan untuk pengangkutan barang. Yang ke-11, surat keterangan asal. Eksportir akan mengajukan permohonan ke kantor dinas Departemen Perdagangan setelah semua barang ini sudah dimuat di atas kapal untuk memperoleh SKA atau surat keterangan asal jika diperlukan. Jadi, surat keterangan asal ini sebagai dokumen pelengkap. Kemudian yang ke-12, pencairan letter of credit. Apabila barang sudah diangkut dan dokumen yang diperlukan oleh eksportir telah lengkap, eksportir dapat melakukan pencairan letter of credit. Jadi, untuk di akhir, pencairan letter of credit ini bisa dibilang sebagai pembayaran. Next. Yang ke-13 ada pengiriman barang ke importir. Ya, ini di situ ada gambar yang bisa teman-teman lihat. Di situ ada urutan tahapan atau prosedur ekspor mulai dari korespondensi itu tadi hingga pengiriman barang ke importir. Next. Selanjutnya ada prosedur fisik pengangkutan barang. Yang pertama dimulai dari produsen yang memproduksi barang. Nah, ini itu titik awal proses atau rantai yang dimana barang itu diproduksi dan disiapkan untuk dikirim. Pengekspor biasanya itu adalah produsen atau pihak yang mewakili produsen. Lalu prosedur yang kedua yaitu penyusunan barang untuk pengangkutan ke atas kendaraan. Ini itu adalah aktivitas pengepakan, pelabelan, palletizing, dan pengamanan barang supaya siap diangkat ke kendaraan. Pengemasan ini harus sesuai moda angkut dan standar pengamanan. Lalu untuk yang ketiga,
pengiriman barang. Barang ini dipindahkan dan diamankan pada truk atau kontainer untuk pengiriman ke pelabuhan atau bandara atau stasiun. Yang keempat, perjalanan menuju pelabuhan atau bandara. Tahap ini yaitu tahap transportasi sampai titik muat utama. Nah, rute dan jadwal itu penting supaya sinkron dengan jadwal kapal atau pesawat. Lalu untuk yang kelima, persiapan dokumen dan pemberitahuan ke Bea Cukai. Sebelum memasuki area pelabuhan, semua dokumen itu harus dipersiapkan dan diberitahukan kepada pihak Bea Cukai. Untuk di negara Indonesia sendiri, pengecekan oleh pihak Bea Cukai menggunakan dokumen kepabeanan atau PEB, yaitu pemberitahuan ekspor barang. Nah, setelah mendapat persetujuan oleh pihak Bea Cukai, barang sudah dapat memasuki area pelabuhan atau bandara untuk dimuat ke dalam kapal atau pesawat. Keenam, gudang bandara atau penanganan untuk pengangkutan udara. Jika moda udara ini dipilih, barang masuk gudang bandara untuk pemeriksaan dan selanjutnya dimuat ke pesawat untuk di-handling khusus dengan kargo udara. Next. Untuk prosedur yang ketujuh, yaitu penyimpanan sementara di pelabuhan dan menunggu kapal. Jika menggunakan jalur laut, barang itu akan disimpan di pelabuhan untuk menunggu kapal datang. Setelah kapal datang, barang akan dimuat ke atas kapal. Lalu prosedur selanjutnya yaitu penerbitan BL on board oleh nahkoda atau shipping line. Nahkoda itu akan melakukan penerbitan dokumen apabila kapal sudah diisi dengan muatan barang dan siap berangkat. Kata lain dalam shipping ini adalah departure time. Lalu untuk yang ke-9, perjalanan kapal atau pesawat menuju pelabuhan atau bandara tujuan. Fase ini itu adalah fase transit internasional yang dimana dokumen dan tracking diikuti oleh freight forwarder dan pengimpor. Biasanya bisa ada transshipment atau pindah kapal atau pesawat jika tidak ada direct service. Lalu untuk yang prosedur yang ke-10, kedatangan kapal di pelabuhan atau bandara tujuan. Kapal atau pesawat tiba di pelabuhan atau bandara tujuan. Shipping line menyampaikan notice of arrival kepada pengimpor atau agent. Untuk yang ke-11, pembongkaran barang oleh shipping line atau unloading. Shipping line ini melakukan unloading dan menyerahkan kontainer atau gudang ke otoritas pelabuhan atau bandara untuk proses kepabeanan. Kondisi barang ini didokumentasikan supaya ada klaim jika ada kerusakan. Lalu ke-12, pengimpor menyelesaikan kepabeanan di negara tujuan. Importir atau agent mengurus dokumen impor, pemeriksaan dokumen atau fisik oleh Bea Cukai, dan pembayaran bea dan pajak sesuai aturan negara tujuan. Next. Prosedur yang ke-13 yaitu pengangkutan dari pelabuhan ke gudang importir. Setelah langkah sebelumnya, barang itu diambil dan diangkut ke gudang importir oleh perusahaan tracking setempat. Proses ini disebut tracking company service. Lalu untuk prosedur yang terakhir yaitu barang tiba di gudang importir dan bongkar akhir. Barang ini sampai di gudang importir, lalu dilakukan pembongkaran, terus pemeriksaan fisik akhir, pencocokan jumlah dan kualitas, serta penerimaan resmi gudang. Next. Untuk prosedur yang ke-14 yaitu pemeriksaan fisik akhir. Barang ini sampai di gudang importir, lalu dilakukan pembongkaran, terus pemeriksaan fisik akhir, pencocokan jumlah dan kualitas, serta penerimaan resmi gudang. Next. Untuk prosedur yang ke-15 yaitu pemeriksaan fisik akhir. Barang ini sampai di gudang importir, lalu dilakukan pembongkaran, terus pemeriksaan fisik akhir, pencocokan jumlah dan kualitas, serta penerimaan resmi gudang. Next.
Baik, selanjutnya di sini ada ketentuan ekspor dan impor di Indonesia. Nah, ketentuan ekspor dan impor di Indonesia ini diatur oleh pemerintah, terutama melalui undang-undang, peraturan daerah, peraturan Menteri Perdagangan. Adapun ketentuan ekspor di sini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang karena menyangkut kepentingan ekonomi, lingkungan, dan politik luar negeri. Oleh karena itu, pemerintahannya mengatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah. Undang-undangnya itu ada di nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Selanjutnya peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Perdagangan. Adapun untuk perizinan ekspor di sini, perizinan ekspor di sini harus memiliki NIB. Apa sih NIB itu? Adalah salah satu nomor induk berusaha. Nah, itu didaftarkan melalui EOSS atau Online Single Submission. Nah, tanpa NIB ini perusahaan tidak bisa melakukan ekspor secara ilegal. Selanjutnya di sini ada izin tambahan untuk barang tertentu. Nah, izin tambahan ini contohnya seperti kalau kayak barang kayu, selanjutnya ada batu bara, ada CPO atau crop palm oil, karena ini berhubungan dengan industri strategi dari pasar global. Selanjutnya ada kopi dan juga hasil perikanan seperti lobster, kepiting atau rajungan, dan juga lain sebagainya, sumber daya laut yang lain. Selanjutnya ada pun larangan perbatasan ekspor. Nah, dari larangan ini, selain perizinan, pemerintah juga mengatur barang-barang tertentu dengan status dilarang ataupun dibatasi untuk ekspornya. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, barang yang dilarang ekspor di sini adalah limbah 3B. Limbah 3B itu bahan berbahaya dan beracun, karena berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya ada bahan berbahaya tertentu, misalnya kimia beracun, amunisi ilegal, dan juga jenis kayu bulat tertentu. Nah, di sini ada contohnya kayak illegal logging dan juga melindungi hutan, karena kayu ini untuk melindungi hutan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada barang yang dibatasi ekspornya. Barang yang dibatasi ekspornya di sini ada mineral tertentu seperti nikel, bauxit, tembaga, karena pemerintah membatasi ekspornya agar untuk mendorong hilirisasi pengelolaan dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri. Selanjutnya ada CPO atau crude palm oil. Di sini berhubungan dengan kebutuhan minyak goreng domestik. Dan juga ada benih lobster, dibatasi karena untuk menjaga populasi di laut Indonesia. Next. Nah, di sini pun ada dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan dalam mengekspor barang, yaitu yang pertama ada PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, dari PEB ini tentunya eksportir itu diajukan ke dalam bea cukai melalui sistem CEISA atau Customer Excise Information System and Automation. Nah, di sini berisi tentang barang yang diekspor, jenis, jumlah, nilai, pelabuhan muat, dan juga negara tujuan yang akan diekspor tersebut. Dan juga fungsinya di sini untuk izin resmi dari pemerintah yang mengeluarkan barang dari Indonesia, dipakai untuk pencatatan devisa hasil ekspor ataupun HDE, dan juga menjadi dasar perhitungan pajak ekspor. Selanjutnya di sini yang kedua ada invoice, packing list, bill of lading, AY, bill atau AWB. Nah, dari invoice ini adalah faktor penjualan yang diterbitkan oleh eksportir kepada importir, berisi harga barang jual, syarat pembayaran, identitas kedua belah pihak. Dan fungsinya ini dokumen kontrak perdagangan dan dasar pembayaran, untuk dasar pembayaran. Selanjutnya ada packing list. Dari packing list ini rinciannya bisa dalam kemasan, yaitu jumlah, berat, volume, dan juga cara pengepakan. Nah, fungsinya di sini untuk mendukung pemeriksaan barang oleh bea cukai dan mempermudah eksportir dalam menerima barang. Selanjutnya di sini ada bill of lading. Nah, bill of lading ini dipakai untuk mengirimkan
lewat laut ataupun AWB untuk mengirimkan lewat udara, dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran ataupun maskapai penerbangan. Nah, fungsinya itu sebagai kontrak pengangkutan antara eksportir dan pengangkut, sebagai tanda terima barang, dan juga sebagai bukti pengambilan barang di pelabuhan ataupun di airport tujuan. Selanjutnya di sini ada surat izin ekspor ataupun SIE. Nah, SIE ini diperuntukkan untuk barang yang diekspor termasuk barang yang dibatasi. Contohnya tadi yang sudah disebutkan ada CPO, hasil hutan maupun benih lobster dan juga mineral tertentu. Nah, ini harus dikeluarkan oleh pemerintah perdagangan ataupun instansi teknis terkait dan tidak bisa diekspor meskipun memiliki dan dokumen ini tidak bisa diekspor meskipun memiliki PEB. Adapun untuk fasilitas ekspor, nah ini ada contohnya seperti KITE ataupun kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Nah, di sini untuk manfaatnya sendiri yaitu bebas bea cukai masuk untuk bahan baku ekspor yang digunakan untuk produksi barang yang bersifatnya ekspor. Selanjutnya ditanggung pajaknya PPN dan PPH sebagai biaya produksi lebih murah. Contohnya itu ada perusahaan tekstil mengimpor kain yang diproduksi jadi pakaian lalu diekspor bisa menggunakan fasilitas KITE. Selanjutnya yang di sini ada FTA atau Free Trade Agreement. Nah, di sini merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki kawasan tertentu, misalnya ASEAN dengan Cina ataupun FTA ASEAN dengan Korea. Nah, di sini manfaatnya yaitu untuk mengurangkan dengan membebankan tarif bea masuk ke negara tujuan. Dan juga ada untuk membuat Indonesia ini lebih murah untuk berkompetitif dibandingkan dengan pesaing. Nah, untuk syaratnya sendiri di sini eksportir harus melampirkan Certificate of Origin ataupun CO from EDAK dan tergantung FTA-nya masing-masing. Nah, agar dapat menikmati fasilitas tarif presensive. Next. Nah, adapun untuk ketentuan impor di Indonesia ini, impor ini sudah diatur oleh pemerintah Indonesia karena juga menyangkut dengan kedaulatan ekonomi, kesehatan masyarakat, keamanan negara, dan juga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap ekspor ini wajib memenuhi persyaratan administrasi, dokumen, dan juga untuk memenuhi kebutuhan larangan serta pembatasan. Nah, adapun untuk perizinan impor di sini sendiri adanya NIB, nomor induk usaha, seperti sama tadi yang ekspor, yaitu harus menggunakan sistem OSS ataupun online single submission. Nah, di sini fungsinya sendiri untuk identitas lembaga usaha dan izin dasar dalam menjalankan kegiatan import. Selanjutnya ada API atau angka pengenalan importir. Nah, impor ini juga harus memegang API ini karena melakukan import barang. Nah, ada 2 jenis API, yaitu API umum, digunakan untuk import barang dagangnya yang diperjualbelikan kembali. Selanjutnya ada APIP produsen, digunakan untuk import bahan baku, barang modal, ataupun barang pengolong guna menunjang proses produksi sendiri. Selanjutnya di sini ada izin khusus atau barang tertentu. Nah, setiap barang ini diimpor harus memiliki NIB ataupun API tadi. Barang-barang tertentu diperlukan izin tambahan seperti obat-obatan, makanan minuman, senjata, amunisi, bahan kimia tertentu. Adapun untuk dokumen import sendiri di sini adanya PIB, pemberitahuan import barang yang disampaikan ke bea cukai melalui sistem elektronik berisi rincian barang import, yaitu ada kode, nilai barang, jumlah, asal negara, pelabuhan, dan juga identitas dari importer. Di sini fungsinya untuk menghitung biaya masuk, pajak import, dan juga verifikasi barang. Selanjutnya yang kedua di sini ada invoice,
packing list, bill of lading atau AWB. Nah, invoice di sini untuk transaksi pembelian dari eksportir ke luar negeri. Selanjutnya ada packing list di sini, yaitu rincian barang dalam kemasan, berat, jumlah, jenis barang. Dan juga ada bill of lading atau BL, yaitu untuk mengirim laut. Dan juga ada AY, bill atau AWB untuk mengirimkan dalam proses udara. Nah, fungsinya di sini juga untuk mengangkut dan juga mengklaim barang dari pelabuhan ataupun airport tujuan. Nah, adapun di sini Certificate of Origin atau CEO, sertifikat ini penting untuk mendapatkan fasilitas dari Free Trade Agreement yang mendapatkan pengurangan atau pembebasan biaya masuk cukai. Adapun untuk larangan dan perbatasan impor di sini adalah pemerintah menetapkan laporan dan juga perbatasan untuk melindungi kepentingan nasional. Barang yang dilarang yaitu ada narkotika karena membahayakan kesehatan dan juga melanggar hukum. Ada psikotropika, senjata api dan amunisi, limbah berbahaya. Nah, untuk barang yang dibatasi importnya sendiri di sini seperti ada gula, beras, garam untuk melindungi produksi petani dalam negeri Indonesia. Selanjutnya ada produksi tekstil dan juga ada produk elektronik ya bekas. Nah, ini dibatasi untuk alasan dengan keamanan dan kualitas dalam negeri sendiri. Next. Oke, di sini ada pembayaran pajak impor, yaitu ada bea masuk dan juga ada PPN import, ada PPH import dan juga anti dumping atau safeguard. Nah, dasar hukumnya di sini sudah tertera seperti berikut. Nah, dalam Undang-Undang ada nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan juga nomor 2 tentang nomor 10 tahun 1995 tentang pabean ataupun nomor 17 tahun 2006. Adapun nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan bidang perdagangan. Adapun perdagangan terbaru terkait dengan lantas, larangan, dan perbatasan. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan dari BKM PM atau OSS terkait dengan NIB dan juga API tersebut. Next. Selanjutnya yaitu prosedur kepabeanan ekspor impor. Jadi prosedur kepabeanan ekspor merupakan rangkaian langkah yang wajib ditempuh oleh eksportir agar kegiatan ekspor berjalan sesuai dengan aturan hukum. Nah, proses ini diawali dengan kewajiban eksportir untuk mendatangi kantor bea dan cukai guna melaporkan barang yang akan diekspor. Nah, tahapan ini penting agar barang yang keluar dari wilayah Indonesia tercatat secara resmi dan diawasi sesuai dengan ketentuan. Kemudian eksportir harus membuat PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Jadi dokumen ini wajib dilengkapi dengan berkas pendukung seperti invoice, packing list, kontrak penjualan, hingga dokumen perizinan apabila diperlukan. Nah, PEB ini berfungsi sebagai instrumen utama yang membuat informasi detail tentang jenis barang, jumlah, nilai, serta negara tujuan ekspor. Kemudian eksportir juga wajib mematuhi ketentuan larangan dan pembatasan ekspor yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, kemudian ada barang tertentu yang memerlukan izin khusus atau bahkan dilarang untuk diekspor, sehingga pemenuhan aturan ini menjadi bagian penting dalam proses ekspor. Selanjutnya, eksportir melakukan
self-assessment, yaitu perhitungan mandiri atas besaran BA keluar yang dikenakan terhadap barang ekspor. Jadi sistem ini memberikan tanggung jawab langsung kepada eksportir, sementara bea cukai hanya berperan dalam verifikasi dan pengawasan. Next. Kemudian PEB yang sudah disiapkan harus disampaikan ke kantor bea cukai pemuatan. Nah, aturannya penyampaian ini dapat dilakukan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang memasuki kawasan pabean di tempat pemuatan. Jadi ketepatan waktu dalam penyampaian ini penting karena agar ekspor tidak mengalami hambatan. Kemudian untuk ekspor barang curah seperti batu bara, minyak sawit, atau hasil tambang lainnya, pendaftaran PIB ini dilakukan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Jadi disesuaikan dengan karakteristik barang curah yang biasanya langsung dimuat dalam jumlah besar. Kemudian next. Selain itu, eksportir diberi pilihan untuk mengurus PEB sendiri atau memberikan kuasa kepada PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Jadi kehadiran PPJK ini juga membantu eksportir yang membutuhkan jasa profesional dalam mengurus dokumen kepabeanan agar proses lebih efisien. Kemudian yang terakhir, jika kantor pabean sudah menggunakan sistem PDE atau pertukaran data elektronik, maka kepabeanan eksportir maupun PPJK yang mewakilinya wajib mengikuti prosedur yang berlaku melalui sistem tersebut. Nah, digitalisasi ini bertujuan mempercepat, kemudian mengefisienkan, dan meningkatkan transparansi dalam proses kepabeanan ekspor. Next. Nah, kepabeanan ini pada dasarnya mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang, kemudian baik ekspor maupun impor, yang keluar atau masuk dari dan ke daerah pabeanan suatu negara. Dalam konteks impor, kepabeanan berfungsi sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum, kemudian memenuhi persyaratan administrasi, serta dikenakan bea masuk dan pajak impor secara tepat. Nah, pelaksanaan kepabeanan impor di Indonesia ini memiliki dasar hukum yang jelas. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Nah, kedua undang-undang ini mengatur secara menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan, pengaturan, serta sanksi yang berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor. Selain undang-undang, terdapat juga peraturan turunan yang lebih teknis. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 KMK 04/2002 tentang tata laksana kepabeanan di bidang impor. Kemudian peraturan ini mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112 atau KMK 04 tahun 2003 untuk menyesuaikan kebutuhan praktik di lapangan. Nah, lebih lanjut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC sebagai lembaga pelaksana yang juga mengeluarkan aturan teknis. Misalnya Keputusan DJBC Nomor KEP 07 BC atau 2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang impor. Nah, aturan ini juga disempurnakan dengan peraturan DJBC nomor P42 BC atau 2008 agar prosedur pelaksanaan kepabeanan impor lebih efektif, kemudian modern, dan juga sesuai dengan dinamika perdagangan internasional. Next. Nah, prosedur kepabeanan impor di Indonesia ini memiliki tahapan yang jelas dan sistematis agar setiap barang yang masuk ke wilayah pabean dapat diawasi serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, yang pertama perlu dipahami bahwa daerah pabean mencakup seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, perairan, udara, kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEE,
maupun landasan kontinen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Jadi di dalamnya terdapat kawasan pabean, yaitu wilayah tertentu yang secara resmi telah ditetapkan sebagai jalur keluar masuk perdagangan internasional, kemudian seperti pelabuhan dan bandara. Kemudian kegiatan impor dilakukan untuk pemakaian impor, yaitu memasukkan barang ke dalam wilayah pabean dengan tujuan dipakai atau dijadikan hak milik seseorang atau badan usaha yang berdomisili di Indonesia. Untuk dapat mengeluarkan barang impor agar dipakai, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi setelah barang diserahkan. Syaratnya yakni adanya pemberitahuan pabean disertai pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI, kemudian pemberitahuan pabean dengan jaminan atau dokumen pelengkap pabean yang disertai jaminan. Next. Selanjutnya proses kepabeanan impor mengenai sistem penjaluran. Sistem ini merupakan mekanisme pengawasan pengeluaran barang yang dibagi ke dalam beberapa jalur. Jalur merah berarti barang impor diperiksa secara fisik dan dokumennya diteliti sebelum surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB diterbitkan. Kemudian jalur kuning hanya dilakukan penelitian dokumen tanpa pemeriksaan fisik, tetapi tetap sebelum SPPB diterbitkan. Sementara itu, jalur hijau lebih sederhana, karena pengeluaran barang dilakukan tanpa pemeriksaan fisik, meskipun penelitian dokumen tetap dilakukan setelah SPPB diterbitkan. Selain 3 jalur tersebut, terdapat juga jalur mitra non-prioritas serta jalur mitra prioritas yang diberikan kepada importir dengan status khusus sebagai importir prioritas karena memenuhi kriteria tertentu. Next. Bagian penting lain dari prosedur impor adalah pemberitahuan pabean. Jadi pemberitahuan ini dilakukan melalui PIB atau pemberitahuan impor barang yang disusun menggunakan modul khusus oleh importir atau melalui PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Jadi PIB harus dilengkapi dengan berbagai dokumen pelengkap pabean, antara lain invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, polis asuransi, bukti pembayaran bea masuk dan PDRI berupa surat setoran pabean, cukai, dan pajak atau SSPJP, serta surat kuasa jika proses pengurusan dilakukan oleh PPJK. Next. Berikutnya yaitu perjanjian dasar transaksi ekspor dan impor. Kegiatan transaksi dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat adanya kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya antara penjual dengan pembeli. Dalam perdagangan internasional ini, yang dilakukan antara eksportir dengan importir sangat penting untuk dilakukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tersebut biasanya dikenal sebagai sales contract. Sales contract sendiri yaitu perjanjian hukum tertulis yang dibuat antara penjual dengan pembeli untuk mengatur transaksi penjualan barang atau jasa, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisir resiko adanya kesalahpahaman, serta dapat juga digunakan sebagai barang bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Setelah perjanjian transaksi teruraikan dengan jelas dan sesuai dalam sales contract, pihak importir melakukan pembukaan letter of credit kepada Bank Umum Nasional. Berikut ini merupakan format yang biasanya digunakan untuk sales contract dalam perdagangan internasional. Yang dimana di dalam sales contract ini meliputi nama barang, jumlah barang, harga satuan barang, total harga, kondisi barang saat penyerahan,
serta cara pembayaran. Berikutnya yaitu ada letter of credit, yang dimana letter of credit ini biasanya sering dikenal dengan sebutan LOC yang berfungsi sebagai alat untuk mengurangi resiko dalam transaksi perdagangan, terutama perdagangan internasional, dengan memberikan kepastian pembayaran kepada eksportir dan kepastian pengiriman barang kepada importir. LOC ini merupakan pembayaran yang paling aman karena kepentingan dari kedua belah pihak ini sudah pasti dilindungi. Berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan perjanjian ekspor-impor. Menurut Susilowati dan Eti dalam Sutedi dan Andrian tahun 2014, terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan perjanjian ekspor-impor. Yang pertama yaitu dalam tahapan ini, pihak eksportir menyerahkan beberapa persyaratan penawaran produk atau jasa kepada pihak importir. Setelah itu, kedua pihak tersebut melakukan perjanjian permintaan secara resmi atau yang sering dikenal dengan inquiry for equitation. Yang dimana inquiry ini yaitu calon pembeli atau purchasing mengirimkan permintaan kepada penjual untuk mendapatkan penawaran harga resmi dan rincian mengenai barang atau jasa yang digunakan. Inquiry for equitation ini biasanya dikenal atau sering dikenal dengan permintaan untuk penawaran. Tahapan selanjutnya yaitu kontraktual, yang berarti kedua belah pihak merealisasikan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya secara tertulis dan terperinci, yang dimana di dalam tahapan kedua ini biasanya melakukan penandatanganan pada berkas-berkas seperti PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Selanjutnya yaitu tahapan yang terakhir atau yang bisa disebut dengan post kontraktual, yang dimana kedua belah pihak ini harus melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban pada perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani secara bersama. Baik, selanjutnya adalah sistem pembayaran ekspor-impor. Di sini mekanisme ekspor-impor melibatkan berbagai tahap, termasuk cara pembayaran yang digunakan untuk transaksi. Pembayaran yang tepat sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi internasional. Next, di sini ada jenis-jenis pembayaran ekspor-impor. Bisa di next. Yang pertama ada advance payment, atau bisa disebut dengan pembayaran di muka, atau biasa disebut sebagai pembayaran di muka, yang mana sistemnya adalah importir memberikan kredit kepada eksportir sebelum barang dikirim oleh eksportir. Importir memberikan pembayaran di muka kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim melalui kapal, baik yang dilakukan dengan pembayaran penuh atau full payment maupun sebagian atau partial payment atau tanpa ini kredit. Lalu di sini ada pun beberapa situasi yang memungkinkan menggunakan jenis pembayaran ini, antara lain yang pertama integritas dari pembeli atau impor diragukan, lalu yang kedua adalah kondisi politik dan ekonomi negara importir yang belum stabil, lalu yang ketiga terjadinya penundaan yang cukup lama atas penerimaan pembayaran dari pembeli. Lalu di sini ada tahap-tahap dari metode pembayaran advance payment. Yang pertama adalah negosiasi awal. Mungkin bisa di next. Di sini negosiasi awal, di sini pembeli dan penjual melakukan negosiasi mengenai harga, jumlah barang, dan syarat-syarat lain yang berlaku. Lalu yang kedua adalah pembuatan kontrak. Setelah kesepakatan tercapai, kedua pihak menandatangani kontrak atau sales agreement yang mencakup rincian transaksi termasuk jumlah advance payment yang harus dibayarkan. Lalu yang ketiga adalah pembayaran di muka. Pembeli melakukan pembayaran sebagian atau seluruh jumlah yang disepakati kepada penjual. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank atau cek dan metode pembayaran digital lainnya. Lalu yang keempat, konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran diterima, penjual memberikan
memberikan konfirmasi kepada pembeli berupa bukti transfer atau invoice. Lalu yang kelima adalah persiapan dan pengiriman barang. Di sini penjual mempersiapkan barang sesuai dengan kesepakatan dan mengirimkannya kepada pembeli setelah pembayaran di muka diterima. Lalu yang keenam adalah dokumentasi pengiriman. Penjual mengirimkan dokumentasi pengiriman kepada pembeli sebagai bukti pengiriman barang. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian transaksi. Setelah barang diterima, pembeli memeriksa barang dan memastikan bahwa semuanya sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu jika ada ketidaksesuaian, pembeli dapat mengajukan klaim kepada penjual. Next, di sini juga ada kerugian dari metode advance payment. Yang pertama, bisa di next. Oke, di sini dari segi penjual di sini merugikan risiko kerugian ketika ada masalah pembelian tidak membayar. Lalu yang kedua adalah dapat digunakan sebagai dana produksi. Ini keuntungan bagi penjual. Lalu dokumen pembayarannya yang singkat. Lalu penjual terhindar dari risiko politis dan komersial. Lalu dari segi pembeli, keuntungannya adalah dapat melakukan negosiasi harga lebih. Lalu yang kedua mendapatkan prioritas dalam pengiriman barang. Lalu yang ketiga adalah bisa memastikan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Lalu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling terpercaya. Lalu next, di sini juga ada kerugiannya. Bisa di next. Nah, di sini ada bagi penjual. Di sini kerugiannya adalah menghadapi keluhan atau pengembalian barang. Lalu yang kedua dapat menjelaskan alasan ketika adanya keterlambatan agar tidak mempengaruhi reputasi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah menambah bebas kerja untuk mencatat dan mengelola pembayaran di muka. Kerugian dari segi pembeli adalah beresiko kehilangan uang ketika penjual tidak mengirim barang sesuai dengan kesepakatan. Lalu keterbatasan modal untuk melakukan transaksi lain. Terus yang terakhir adalah kesulitan ketika mengajukan klaim atau pengembalian uang. Oke, next. Yang kedua adalah metode open account. Di sini open account atau perhitungan kemudian merupakan suatu perjanjian yang diterbitkan oleh antara penjual, bisa di next ya, antara penjual dan pembeli tanpa adanya penerbitan suatu negotiable instrument oleh pembeli yang mana barang diproduksi dan diserahkan kepada importir sebelum pembayaran dilakukan. Jika pada advance payment pembeli yang melakukan pembayaran dibuka terlebih dahulu, maka pada sistem open account penjual yang harus mengirimkan barang terlebih dahulu kepada pembeli dan setelahnya pembeli melakukan pembayaran sejumlah uang yang disepakati ya. Di sini bisa di next. Di sini langkah-langkah dalam proses open account. Yang pertama negosiasi awal. Di sini penjual dan pembeli melakukan negosiasi untuk menentukan harga dan jumlah barang dan syarat-syarat lainnya, termasuk kesepakatan untuk menggunakan metode open account. Yang kedua adalah pembuatan kontrak. Setelah mencapai kesepakatan, kedua pihak menandatangani kontrak atau sales agreement yang mencakup semua rincian transaksi, termasuk syarat pembayaran dan waktu pengiriman. Lalu yang ketiga adalah pengiriman barang. Di sini penjual mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan. Barang dikirim tanpa pembayaran dibuka dan penjualan biasanya menyertakan dokumen pengiriman seperti bill atau landing. Lalu yang keempat adalah penerimaan barang oleh pembeli. Di sini pembeli menerima barang dan memeriksa apakah barang sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak. Jika ada ketidaksesuaian, pembeli dapat mengajukan klaim kepada penjual. Lalu yang kelima adalah tahap pembayaran. Di sini pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang telah disepakati dalam kontrak. Biasanya dalam waktu tertentu
setelah menerima barang, misalnya 30 hari, maksimal 30 hari atau 60 hari setelah menerima barang. Lalu yang keenam adalah dokumentasi pembayaran. Di sini setelah pembayaran dilakukan, pembeli dapat mengirim bukti pembayaran kepada penjual sebagai konfirmasi bahwa transaksi telah diselesaikan. Oke, bisa di next. Di sini ada keuntungan. Keuntungan yang pertama bagi penjual yaitu membangun hubungan bisnis yang kuat, meningkatkan volume penjualan, daya tarik lebih besar, dan peningkatan penjualan. Yang selanjutnya adalah bagi pembeli. Di sini keuntungannya adalah pembayaran lebih fleksibel. Lalu yang kedua, pengelolaan cash flow, lalu mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing. Tadi next, lalu di sini ada juga pastinya ada kerugian. Yang pertama, kerugian dari segi penjual yaitu risiko tidak dibayar, lalu ketidakpastian arus kas, lalu kerugian reputasi dan proses administrasi yang rumit. Lalu kerugian bagi pembeli adalah risiko kualitas barang, lalu masalah pembayaran dan ketergantungan pada penjual, dan yang terakhir adalah sengketa dan klaim. Lalu selanjutnya ada metode pembayaran collection draft atau inkasso bill of. Di sini biasanya merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli melalui pengiriman dokumen yang dilakukan oleh eksportir kepada importir dengan jasa bank sebagai pembayaran dengan instruksi yang jelas, baik dengan menggunakan wesel atau draft ataupun promissory notes atau promise, sehingga hak atas barang beralih kepada importir hingga wesel dibayar oleh importir. Sistem pembayaran ini juga sebagai pilihan alternatif transaksi perdagangan ekspor impor selain beberapa metode pembayaran lainnya. Untuk menghindari risiko tinggi terhadap barang yang dikirim eksportir, ada beberapa tindakan yang dapat diambil, antaranya eksportir seharusnya memiliki integritas kepada pembeli, lalu melakukan analisis ekonomi dan politik negara importir, lalu harusnya mendapatkan persetujuan dari bank koresponden untuk menyelamatkan barang kepada importir, lalu mempersiapkan kemungkinan kerugian yang terjadi seperti penjualan kembali, pengiriman kembali. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap collection draft, bisa di next. Yang pertama ada negosiasi awal. Di sini penjual dan pembeli melakukan negosiasi, pada umumnya bisa negosiasi terkait jumlah dan syarat-syarat lainnya. Lalu yang kedua, pembuatan kontrak. Di sini menandatangani kontrak yang sudah disepakati. Lalu juga penggunaan collection draft sebagai metode pembayarannya. Yang ketiga adalah pengiriman barang. Di sini penjual bisa mengirimkan barang kepada pembeli. Lalu pengiriman dokumen ke bank. Setelah barang dikirim, penjual mengirimkan dokumen pengiriman barang ke bank mereka, ke banknya penjual, bersama dengan instruksi untuk pengumpulan pembayaran dari pembeli. Lalu yang kelima adalah pengumpulan pembayaran oleh bank. Di sini bank penjual mengirimkan dokumen tersebut kepada bank pembeli, bank yang dituju untuk meminta pembayaran. Bank pembeli akan memberitahukan pembeli tentang kedatangan dokumen. Lalu adalah pembayaran oleh pembeli. Setelah pembeli melakukan pembayaran kepada bank pembeli, jika pembayaran dilakukan, maka bank akan menyerahkan dokumen kepada pembeli yang mungkin mereka untuk mengambil barang. Setelah itu ada transfer pembayaran ke penjual. Setelah menerima pembayaran, bank pembeli mengirimkan dana tersebut ke bank penjual yang kemudian mentransferkan uang kepada penjual. Lalu selanjutnya adalah penyelesaian transaksi. Setelah semua proses selesai, transaksi dianggap selesai. Penjual menerima pembayaran dan pembeli mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk mengambil barang. Lalu di sini tentu adanya keuntungan, bisa di next. Dari segi penjual, di sini ada keamanan pembayaran, lalu ada kontrol atas dokumen, membangun kepercayaan dan fleksibilitas dalam negosiasi. Lalu dari segi pembeli adalah juga fleksibilitas pembayaran, mencegah penipuan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akses ke barang sebelum pembayaran. Lalu pastinya ada kerugiannya. Tadi di sini kerugiannya yang pertama dari segi
penjual, adanya risiko pembayaran yang tidak pasti, adanya ketergantungan pada suatu bank, lalu kita pastinya ada biaya admin untuk banknya, terus adanya proses yang memakan waktu lama. Lalu di sini dari segi pembeli adalah keterlambatan dalam mengambil barang, lalu risiko kualitas barang, biaya administrasi, dan ketidakpastian pembayaran. Lalu yang keempat ada jenis pembayaran yaitu konsigmen. Bisa di next, merupakan model perdagangan antara eksportir dan importir dengan cara penjualan barang dititipkan kepada importir untuk diperjualbelikan, di mana hak barang beralih sepenuhnya kepada importir saat barang telah terjual, dengan pembayaran barang kepada eksportir yang akan dilakukan setelah barang terjual tanpa adanya jaminan pembayaran. Bisa di next, di sini ada tahap cara transaksi konsigmen. Yang pertama adalah negosiasi di awal, lalu yang kedua adalah pembuatan perjanjian, lalu di sini ada pengiriman barang, terus ada penyimpanan dan penjualan. Di sini pembeli menerima barang dan menyimpannya, pembeli kemudian bertanggung jawab untuk menjual barang tersebut kepada konsumen akhir selama periode tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang tetap berada di tangan penjual. Lalu ada laporan penjualan. Di sini pembeli memberikan laporan penjualan secara berkala kepada penjual, termasuk jumlah barang yang terjual dan barang yang masih tersisa. Lalu pembayaran. Setelah barang yang terjual itu bisa pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan yang dan perjanjian. Lalu penjual biasanya akan menerima pembayaran berdasarkan jumlah yang terjual. Jadi di sini pembeli akan membayar barang yang udah terjual saja, seperti itu. Lalu pengembalian barang, terus yang terakhir adalah penyelesaian transaksi. Nah, di sini ada keuntungannya juga. Di sini yang pertama bisa terkontrol atas barangnya bagi penjual. Lalu yang kedua adalah peningkatan penjualan dan mengurangi risiko. Yang keempat adalah membangun hubungan bisnis yang kuat. Lalu keuntungan bagi pembeli sendiri adalah tanpa risiko pembayaran di muka, lalu fleksibilitas penjualan dan akses ke produk baru, mendapatkan akses ke produk yang baru, lalu pengelolaan arus kas yang lebih baik. Next, sekarang juga ada kerugian dari penjual, dari segi penjual, yaitu risiko barang yang tidak terjual. Karena tadi di metode ini pembayarannya membayar barang yang hanya terjual saja. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada pembeli. Terus yang ketiga adalah biaya administratif. Lalu ada keterlambatan dan menerima pembayaran. Bisa di next ya, udah di kerugian. Lalu kerugian dari pembeli adalah adanya tekanan untuk menjual barang yang dikirim tadi, lalu ada risiko kualitas barang, terus yang ketiga adalah potensi kerugian dari barang yang tidak laku, lalu yang keempat adalah masalah hubungan bisnis. Next, selanjutnya adalah metode letter of credit, merupakan suatu instrumen yang dikeluarkan oleh nasabah atau importir suatu bank devisa untuk kepentingan beneficiary kepada bank koresponden atau eksportir sebagai pemberi hak dan dari importir untuk melakukan penarikan wesel atau surat perintah pelunasan hutang atas jumlah uang yang tertera dalam wesel tersebut. Di sini juga ada tahap proses transaksi letter sendiri. Yang pertama adalah negosiasi awal, lalu permohonan letter of credit sendiri. Di sini pembeli meminta bank penerbit untuk menerbitkan letter of credit. Permohonan ini biasanya mencakup rincian transaksi seperti jumlah, jenis barang, dan syarat-syarat pengiriman dan pembayarannya. Lalu ada penerbitan letter of credit. Di sini bank memeriksa permohonan, jika semuanya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka diterbitkan. Lalu yang keempat ada pemberitahuan kepada penjual. Di sini bank penerima memberitahukan bahwa letter of credit telah diterbitkan. Lalu yang kelima adalah pengiriman barang. Lalu
Yang keenam adalah pengajuan dokumen ke bank, dan yang ketujuh adalah verifikasi dokumen. Di sini bank penerima memeriksa dokumen yang diajukan dan untuk memastikan bahwa semua syarat terpenuhi. Lalu di sini adalah pembayaran kepada penjual. Setelah diverifikasi, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Lalu yang ke-9 adalah mengirim dokumen ke pembeli. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian transaksi. Yang selanjutnya yaitu studi kasus pada PT FAL Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, khususnya pengolahan nikel terintegrasi. Perusahaan ini didirikan pada 25 Juli 1968 di Indonesia, merupakan perusahaan multinasional. Kantor pusat PT FAL berada di Jakarta, sementara pabrik pengolahan berlokasi di Sulawesi Selatan. PT FAL mengolah nikel laterit menjadi produk akhir berupa nikel matte dengan volume produksi sekitar 75.000 metrik ton per tahun menggunakan teknologi pirometalurgi smelter atau smelting. Next. Mekanisme ekspor impor pada PT FAL Indonesia mengikuti prosedur umum yang mencakup tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, korespondensi antara eksportir dan importir luar negeri untuk bernegosiasi barang dan syarat penjualan. Yang kedua yaitu pembuatan kontrak dagang yang berisi kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, penerbitan letter of credit oleh importir sebagai jaminan pembayaran. Yang keempat, persiapan barang ekspor sesuai kontrak atau letter of credit. Yang kelima yaitu pendaftaran dan pemberitahuan ekspor barang ke bank devisa termasuk pembayaran pungutan ekspor jika berlaku. Yang keenam, pemesanan ruang pengapalan atau penerbangan untuk pengiriman barang ekspor. Yang ketujuh, pengiriman barang dan pemeriksaan dokumen fisik oleh bea cukai di pelabuhan. Yang terakhir yaitu muatan barang ke kapal dan penerbitan bill of lading sebagai bentuk pengiriman. Prosedur ini diikuti secara ketat untuk memastikan kelancaran proses ekspor dan impor pada PT FAL Indonesia. Next. Nah, permasalahan yang terjadi pada PT FAL Indonesia yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor biji nikel mentah sejak Januari 2020. Larangan ini bertujuan mendorong hilirisasi industri di dalam negeri, sehingga PT FAL tidak lagi mengekspor biji nikel mentah, tetapi nikel yang sudah melalui proses pengolahan. Kebijakan ini berpengaruh pada hasil penjualan dan profitabilitas perusahaan karena perubahan pasar dan regulasi. Selain itu, kebijakan ini memicu sengketa internasional seperti gugatan dari Uni Eropa untuk yang menganggap larangan ekspor tersebut diskriminatif dan tidak sesuai aturan perdagangan internasional yang menambah ketidakpastian dan risiko dalam mekanisme ekspor pada PT FAL. Next. Nah, dari permasalahan tersebut, PT FAL Indonesia mengambil langkah terkait larangan ekspor biji nikel dengan mengalihkan fokus bisnis pada hilirisasi, yaitu mengolah biji nikel menjadi nikel matte berkadar nikel tinggi kurang lebih 78%. Langkah ini sejalan dengan regulasi sekaligus membuka peluang investasi dan pembangunan pabrik pengolahan dalam negeri. Selain itu, PT FAL bersama pelaku industri aktif memberi masukan pada pemerintah agar kebijakan ekspor dikaji secara matang, tidak menghambat investasi, serta mendukung terbentuknya ekosistem industri nikel terpadu dari hulu ke hilir. Perusahaan juga menegaskan komitmennya pada praktik tambang berkelanjutan, transparansi, dan kepatuhan regulasi lingkungan. Secara keseluruhan, PT FAL beradaptasi melalui transformasi bisnis, dukungan hilirisasi, dan dialog dengan pemerintah demi keberlanjutan industri nikel nasional. Next.
Dari hasil diskusi kelompok kami, untuk saran untuk PT FAL Indonesia ada 4, yaitu yang pertama penguatan hilirisasi dan investasi smelter. PT FAL dan pemerintah perlu terus memperkuat proses hilirisasi dengan memperluas kapasitas dan teknologi smelter agar produk nikel berkualitas tinggi dapat diproduksi secara efisien. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah produk untuk pasar ekspor. Yang kedua yaitu peningkatan koordinasi dengan pemerintah. Perusahaan dan pemerintah harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar kebijakan ekspor impor yang dibuat bisa mempertimbangkan dinamika pasar dan kapasitas industri, sehingga tidak menghambat kelancaran operasional perusahaan dan investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu optimalisasi prosedur administrasi dan regulasi. PT FAL harus terus mengoptimalkan proses dokumen ekspor-impor agar sesuai regulasi terkini dan meminimalkan resiko administrasi. Pemanfaatan sistem digital dan pelatihan staf dalam prosedur ekspor-impor dapat memperlancar proses kepabeanan dan pengiriman barang. Dan yang terakhir yaitu perkembangan sumber daya dan teknologi lingkungan, memperkuat komitmen terhadap pengolahan lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan pengolahan limbah menjadi kunci menjaga keberlanjutan operasi serta reputasi perusahaan di pasar global. Saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat posisi PT FAL dalam menghadapi perubahan regulasi dan dinamika pasar global sekaligus mendukung pertumbuhan industri nikel nasional yang berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi kali ini setiap kelompok wajib mengajukan satu pertanyaan dan yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan NIM, setelah itu memaparkan pertanyaannya dan juga bisa diketik di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, Mbak Sofia terlebih dahulu ya. Kepada Mbak Sofia saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada kelompok Mbak Arista dan teman-teman. Jadi bagaimana penerapan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah sejak 2020 ini mempengaruhi strategi ekspor dari PT FAL Indonesia Tbk, khususnya dalam efisiensi produksi, daya saing global, dan juga keberlanjutan industri hilirisasi di dalam negeri. Sudah. Untuk kelompok 2, apakah dapat dipahami pertanyaan dari Mbak Sofia? Sudah paham. Baik, untuk selanjutnya Mbak Seva saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kan sudah disebutkan mengenai prosedur ekspor dan impor ini melibatkan regulasi, dokumen, serta pengawasan dari berbagai pihak. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara memastikan prosedur tersebut tetap menjamin keamanan dan kepatuhan hukum, tetapi sekaligus tidak menghambat kelancaran bisnis internasional? Sekian. Bagaimana kelompok 2, apakah bisa dipahami? Bisa, tapi minta tolong ya untuk yang bertanya bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat atau di grup kelas. Terima kasih. Oke, untuk yang sudah bertanya bisa dikirim di kolom chat. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Akila bisa disampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu kan berbagai sistem pembayaran dalam ekspor-impor ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jika dilihat dari perspektif eksportir, bagaimana analisis perbandingan resiko dan keuntungan antara penggunaan advance payment dan open account, serta kondisi apa yang menentukan pemilihan metode tersebut dalam transaksi internasional? Oke, bagaimana kelompok 2? Bisa dipahami ya? Iya, Selanjutnya untuk Mbak Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya untuk kelompok 2, bagaimana dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan larangan ekspor biji nikel terhadap profitabilitas PT FAL Indonesia dan mengapa hal ini dapat memicu sengketa internasional? Oke. Eh, Baik, saya rasa untuk setiap kelompok sudah memaparkan pertanyaannya. Untuk kelompok 2, saya berikan waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mohon izin moderator, mau menjawab pertanyaan dari Mbak Sofia. Silakan Mbak Herli. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sofia terkait bagaimana penerapan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah sejak 2020 mempengaruhi strategi ekspor PT FAL Indonesia, khususnya dalam hal efisiensi produksi
daya saing global, dan keberlanjutan industri hilirisasi di dalam negeri. Mungkin sejak diberlakukannya larangan ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020, PT FAL Indonesia mengubah strategi ekspornya dengan berfokus pada hilirisasi melalui produksi nikel matte yang berkadar tinggi, kurang lebih 78%. Kebijakan ini semula menekankan efisiensi karena tingginya biaya investasi untuk pembangunan smelter. Namun dalam jangka panjang meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Dari sisi global, PT FAL menjadi lebih kompetitif karena mengekspor produk olahan bernilai tinggi sekaligus masuk ke rantai pasok baterai dan baja. Di dalam negeri, kebijakan ini mendorong terbentuknya industri hilirisasi yang lebih berkelanjutan meski disertai tantangan lingkungan dan sengketa internasional di WTO. Mungkin Mbak Sofia bisa diterima? Iya bisa, terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ani yang tadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan larangan ekspor biji nikel terhadap profitabilitas PT Vale Indonesia Tbk dan mengapa hal ini dapat memicu sengketa internasional. Baik, di sini dari dampak langsung larangan ekspor biji nikel mentah dapat menyebabkan penurunan pendapatan jangka pendek karena adanya kehilangan pasar ekspor. Namun, jika perusahaan berhasil meningkatkan produksi dan penjualan produk hilir, ini bisa mengimbangi dari kerugian yang awal. Lalu, dampak tidak langsung sendiri dapat tidak langsung sendiri bisa muncul dari peningkatan biaya operasional dan investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur pengolahan. Jika biaya ini tidak dikelola dengan baik, dapat menekankan margin keuntungan. Lalu sengketa internasional kebijakan ini dapat memicu sengketa internasional karena perusahaan asing yang kehilangan akses ke pasar nikel Indonesia mungkin mengajukan tuntutan. Dalam hal ini juga dapat memicu reaksi dari negara-negara lain yang bergantungan pada nikel Indonesia, sehingga menimbulkan ketegangan perdagangan. Dengan memahami dampak ini, PT Vale Indonesia Tbk dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaannya Mbak Ani. Bagaimana dari Mbak Ani? Sudah bisa diterima Mbak Rotul, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Ani. Baik, barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Baik, Mbak Melda, silahkan memaparkan pertanyaannya. Iya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya terkait, itu tadi kan sempat disinggung, terkait tentang perlindungan mengenai ekspor impor benih lobster. Nah, faktanya di sini kan masih ada praktik-praktik ilegal yang mana itu sudah ada regulasinya, tetapi masih ada praktik ilegal yang merugikan negara Indonesia pastinya. Terus itu masih diberlakukan sampai saat ini tuh masih ada praktik ilegalnya. Nah, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Bagaimana kelompok 2 bisa dipahami? Dan untuk Mbak Melda bisa dikirim di kolom chat ya untuk pertanyaannya.
Permisi Mbak Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Seva. Ya, silahkan Mbak Vita. Jadi terkait dengan bagaimana sih cara memastikan prosedur itu tetap menjamin keamanan dan juga kepatuhan hukum, tetapi sekaligus tidak menghambat kelancaran bisnis internasional. Nah, mungkin dari hal tersebut ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini, yaitu adanya penyederhanaan regulasi. Nah, regulasi di sini harus ketat karena barang di sini juga kan strategis, contohnya mineral, senjata, obat-obatan. Jadi emang aturan itu harus dibuat ketat tetapi juga tetap transparan dan juga mudah diakses oleh pelaku usaha. Nah, di sini adanya juga perlu untuk harmonisasi aturan antar asistensi, yaitu adanya bea cukai ataupun bea cukai, ada Kemenkes, karantina dan lain-lain supaya tidak terjadi tumpang tindih yang terlambat gitu. Selanjutnya di sini ada digitalisasi dokumen. Nah, dari digitalisasi dokumen di sini seperti ada PIB, invoice dan lain sebagainya di sini untuk mempercepat validasi dan juga mengurangi potensi pemalsuan. Nah, dari integrasi ini juga perbankan dan pelayaran ini memperlancar arus pembayaran dan pengiriman dari barang yang diklaim tersebut. Adapun pengawasan yang efektif. Nah, pengawasan di sini harus difokuskan pada barang yang berisiko tinggi supaya lebih aman. Contohnya barang yang berisiko tinggi, contohnya seperti yang membahayakan ada narkotika, senjata, limbah berbahaya, seperti itu. Dan juga teman-teman bisa menggunakan pemanfaatan teknologi X-ray ataupun tracking container dan big data analis untuk meminimalisir penyeludupan. Adapun fasilitas kemudahan di sini, kemudahan import di situ ada FTA atau Free Trade Agreement agar biaya ekspor dan impor itu lebih efisien. Nah, pemerintah juga bisa menyiapkan Green Line, yaitu perusahaan terpercaya, sehingga prosesnya bisa jauh lebih cepat. Adapun kolaborasi dan juga edukasi dari pemerintah dan juga pendampingan dari pelaku UMKM ekspor agar tidak kesulitan memenuhi persyaratan. Nah, pelatihan ini juga bersifat reguler tetapi tentang kepatuhan agar eksportir dan importir itu tetap paham pada aturan yang berlaku. Nah, adapun juga kerjasama internasional ini untuk menegakkan hukum antara lintas negara. Nah, di situ tadi supaya tidak menghambat dari kelancaran bisnis internasional juga. Seperti itu Mbak Seva. Apakah ada tanggapan? Bisa diterima. Terima kasih Mbak Vita. Permisi moderator, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Akila. Silahkan Mbak Arista. Baik, untuk Mbak Akila, tadi perbedaan antara advance payment dengan open account dan kondisi mana yang cocok untuk digunakan. Sebelumnya, advance payment ini yaitu pembayaran yang dilakukan di muka. Tentunya metode ini sangat menguntungkan bagi eksportir secara finansial karena minimnya resiko, tetapi bisa membatasi pasar. Metode ini cocok digunakan untuk kondisi seperti negara importir yang memiliki resiko ekonomi atau politik tinggi. Eksportir dalam posisi sangat kuat, misalnya produk tersebut langka atau permintaan produk tersebut sangat tinggi. Kemudian produk tersebut bersifat custom atau khusus yang tentunya tidak bisa dijual ke pihak lain jika terjadi pembatalan. Kemudian yaitu open account atau pembayaran di belakang. Metode ini justru lebih menguntungkan bagi importir, tetapi menimbulkan resiko besar bagi eksportir. Metode ini cocok digunakan untuk kondisi yang dimana importir berasal dari negara dengan sistem hukum dan perbankan yang stabil. Nilai transaksi relatif kecil sehingga risiko lebih bisa ditoleransi. Kemudian hubungan dagang sudah terjalin lama dan importir memiliki reputasi baik.
Bagaimana Mbak Akila? Apakah bisa menjawab? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Milda terkait adanya ekspor impor tentang benih lobster ini. Solusi alternatifnya yaitu yang pertama memperketat regulasi dan juga pengawasan. Nah, dengan menegakkan hukum itu tadi, orang yang melakukan ekspor impor secara ilegal itu diberikan sanksi tegas bagi penyelundup. Bukan hanya nelayan kecil, tapi juga bandar atau eksportir ilegal. Kemudian perkuat kerjasama antar instansi, mungkin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Bea Cukai. Ada juga TNI Angkatan Laut. Nah, pemerintah bisa menggunakan teknologi monitoring laut, bisa satelit, drone, atau sistem tracking digital untuk memantau pergerakan kapal ilegal. Yang kedua, ini ada alternatif ekonomi untuk nelayan sendiri. Dengan mengalihkan aktivitas nelayan dari penangkapan benih ke pembesaran lobster di dalam negeri. Jadi nelayan ini bisa budidaya lobster. Kemudian pemerintah bisa memberikan subsidi modal, kemudian pelatihan, dan juga akses pasar agar nelayan ini bisa mendapat keuntungan dari budidaya legal itu tadi dan bukan penyelundupan. Kemudian transparansi dan kerjasama internasional dengan meningkatkan kerjasama diplomasi dengan negara tujuan seperti Vietnam, Singapura, Tiongkok. Nah, agar apa? Negara tujuan ini menolak benih lobster ilegal. Dan juga pemerintah bisa membuat traceability system atau sistem ketertelusuran sehingga setiap ekspor resmi bisa diverifikasi secara digital. Dapat disimpulkan bahwasanya solusi alternatifnya bisa penegakan hukum, pemberdayaan nelayan dengan budidaya lobster tadi, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama internasional. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa melindungi ekosistem laut, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan juga mengurangi kerugian negara akibat ekspor ilegal. Demikian yang dapat saya jawab, Mbak Milda. Apakah dapat membantu? Ya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan sudah dijawab semua. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada tambahan atau pertanyaan lagi kepada kelompok 2? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Baik, mungkin untuk pertanyaannya, untuk sesi diskusi dan tanya jawab, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada semua kelompok penanya dan jawaban dari kelompok 2 yang sudah menjawab dengan baik. Kemudian izinkan saya untuk menyimpulkan dari pemaparan dan diskusi tadi, bahwasanya mekanisme ekspor-impor adalah proses penting dalam perdagangan internasional yang mencakup tahap administratif, fisik, serta kepabeanan, serta korespondensi, kontrak dagang, letter of credit, persiapan barang, hingga pemeriksaan bea cukai. Terdapat pula berbagai sistem pembayaran internasional dengan keuntungan dan risikonya masing-masing. Studi kasus pada PT FAL Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap strategi ekspor impor sehingga pemahaman regulasi menjadi hal yang sangat penting.
Sebelum saya menutup sesi presentasi hari ini, mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 2 atas presentasi dan pemaparan materi yang telah disampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memandu jalannya presentasi terdapat salah kata ataupun kekeliruan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Noris.